ekosistem pasar yang sehat yang meliputi pengelola, penjual, dan pembeli yang berintegritas sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Karena pasar menjadi laboratorium sosial, tempat di mana keadilan sosial terwujud melalui pemerataan kesempatan dan perlindungan konsumen. Pasar juga memperkuat persatuan melalui interaksi yang positif, mendorong demokrasi ekonomi lewat partisipasi dan transparansi, menumbuhkan kemanusiaan dengan etika bisnis yang adil, serta membangun keseimbangan dalam bertransaksi berdasarkan nilai-nilai luhur. Jadi, pasar merupakan tempat vital untuk menginternalisasi Pancasila demi mewujudkan peradaban yang Pancasilais. Apakah Bapak sebagai pengelola pasar di sini memberikan fasilitas untuk tumbuh kembang agama dan iman warganya seperti menyediakan musala untuk beribadah atau tempat ibadah yang lainnya? Kita memberikan fasilitas memang dari dinas ya, dari dinas itu sudah memberikan untuk fasilitas mungkin berupa musola di sini ya, untuk mereka pedagang maupun pengguna pasar yang tentunya mungkin beragama Islam bisa untuk melaksanakan ibadah setiap harinya di musola tersebut. Bagaimana cara Ibu menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan dalam setiap jualan? Misalnya kayak jujur dalam memberikan harga kepada pembeli atau bagaimana? Untuk ke pelanggan ya, dalam konteks kejujuran, misalnya mungkin kita salah gitu dalam memberikan harga beda dari label harga gitu. Nanti mungkin ini sih pernah terjadinya di mungkin yang online ya. Kalau misalnya offline kan langsung lihat ya pembelinya. Nah kalau misalnya online itu misalnya ternyata ada perubahan kebijakan diskon gitu, nanti kan kita kasih tahu ke pembelinya, misalnya dia udah terlanjur transfer dengan harga sebelumnya gitu, nanti kita kasih tahu misalnya ternyata diskonnya tuh sudah berbeda, misalnya bisa dapat diskon lebih, nanti kita kasih tahu, terus nanti selisihnya itu mungkin di pembelian selanjutnya gitu. Jadi tetap mengemalkan kejujuran. Iya. Saat saya bertemu dengan salah satu pembeli di Pasar Beringharjo, saya menanyakan saat beliau menawar barang saat berbelanja, apakah memikirkan soal etika atau ajaran agama? Beliau menjawab, tetap memikirkan soal etika, misalnya tidak menawar keterlaluan sampai pedagang rugi, tetap wajar saat menawar, dan tidak menipu penjual. Apakah pernah terjadi keluhan atau perselisihan antar pedagang atau antara pedagang dengan pembeli di Pasar Beringharjo ini, Bapak? Nah, jika ada, bagaimana ya Bapak menanganinya? Jadi pernah terjadi perselisihan, tapi kita tetap lebih ke asas kekeluargaan, nggak sampai ke jalur yang lebih tinggi, mungkin jalur hukum. Enggak, harapan kita tetap, karena pedagang itu selalu berinteraksi dengan yang lainnya, jadi jangan sampai menimbulkan yang kenyamanan bagi pengguna yang lainnya. Jadi harapan kita tetap mereka selalu harmonis lah. Kalau di pasar ini kan biasanya ada banyak penjual yang berjualan dengan barang yang sama. Nah, itu bagaimana Ibu menjaga agar tetap menjunjung tinggi etika dan tidak saling menjatuhkan antar pedagang yang memiliki dagangan yang sama? Ya, menurut aku sih yang penting kita nggak jelek-jelekin pedagang yang lain sih. Dan kalau misalnya kita juga jujur aja, misalnya ke pembeli, kalau misalnya pembeli cari yang barang yang jenis itu tapi kita nggak punya nih warna yang dicari pembeli, kita sarankan ke pembeli yang penjual yang lain, mungkin kalau misalnya ada barang yang sama gitu, coba cari di toko tersebut Kak gitu, misalnya kalau misalnya ada warna itu, nah itu lumayan, maksudnya kan sama-sama enak gitu, ke pedagang lain juga sama-sama dapet untungnya gitulah. Berarti saling membantu ya Bu antar pedagang.
Waktu wawancara, saya bertanya kepada salah satu pembeli yang usianya berkisaran antara 20-30 tahun mengenai penerapan sila kedua Pancasila, yaitu mengenai perlakuan para pedagang di Pasar Beringharjo terkait dengan harga dan pelayanan. Kemudian, beliau menjawab bahwa beliau mengunjungi 2 stand dan terdapat harga yang sama pada kedua stand tersebut, seperti harga kaos 100.000 dapat 4. Lalu beliau juga menceritakan mengenai pelayanan penjual yang ramah. Bagaimana Bapak memastikan adanya persatuan dan kerukunan antara seluruh elemen di pasar, seperti pedagang, pembeli, staf dalam menjalankan kegiatan sehari-hari? Dari siapa? Jadi pasar Beringharjo ya kita selalu berkomunikasi, dan setiap permasalahan itu kita selalu diskusikan. Nah, di sini ada paguyuban pedagang, jadi kita selalu berkomunikasi ketika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Kita mengadakan pertemuan dengan pembahasan apa yang langkah-langkah apa yang harus kedepannya itu nanti ketika mungkin bisa jadi mengadakan program-program dari paguyuban. Jadi kita selalu saling melengkapi lah dengan pedagang. Dan kalau pengunjung ya kita lebih ke dengan pengunjung mungkin kalau ada permasalahan mungkin dengan mungkin ya ada kurang ada dengan pedagang mungkin ya pasti kita ke paguyuban tadi kita ada dilebur bersama. Sebagai penjual, Ibu bagaimana mengkontribusi untuk menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan dengan sesama pedagang dan juga dengan para pembeli pasar? Kalau untuk sesama pedagang sih, ini sih udah ada kayak paguyubannya ya. Kalau sama pedagang itu jadi kayak ada arisan. Kita tuh di sini ada arisan untuk sesama pedagangnya. Kalau pembeli ya suasana kebersamaannya itu mungkin ya kita layani dengan ramah gitu ketika pembelinya datang, atau misalnya untuk customer yang online itu bisa kita update, misalnya punya katalog baru gitu kita update, kita sapa customernya gitu. Waktu wawancara, saya bertanya salah satu pembeli yang usianya kisaran 20-30 tahun mengenai penerapan Pancasila. Sila ketiga yaitu mengenai interaksi antara pembeli dan penjual di pasar, menunjukkan ada rasa saling menghargai dan pengertian atau tidak sebagai bagian satu komunitas pasar. Jawabannya yaitu pedagangnya sangat ramah-ramah dan saling memperhatikan antar pedagang penjual, dan penjualnya yang saling memperhatikan dan menghargai antara sesama penjual dan pembeli. Apa yang Bapak lakukan langkahnya untuk memastikan setiap keputusan pasar itu diambil melalui musyawarah antara penjual, pembeli, dan itu tuh dilakukan setiap kapan Bapak musyawarahnya? Jadi kalau untuk musyawarah dengan pembeli ya itu belum tentu ya, soalnya tergantung dari ada komplainan tentu dengan pembeli. Tetapi kalau enggak, kita nggak pernah ada musyawarah dengan pembeli. Mungkin kalau dengan paguyuban kita ya pasti setiap tahun 2 kali atau 3 kali itu kita mengadakan musyawarah. Musyawarah dalam arti untuk perkembangan pasar itu ya, itu kemajuan bagaimana pasar itu mempromosikan pasar itu agar tetap eksis itu lalu itu. Tapi untuk dengan pengunjung ketika mungkin ada komplain ya ada mungkin ada yang pedagang yang ngentel itu kan juga pernah ada itu, tapi kita tetap dikomunikasikan dengan pedagang. Mungkin kita adakan pertemuan terkait dengan pembahasan mungkin ada masukan dari luar yang mungkin itu tadi permasalahan mungkin ada yang mereka merasa duduk itu juga nanti kita tetap ada musyawarah jadi agar tidak terjadi permasalahan yang serupa seperti itu. Alhamdulillah untuk pasar Beringharjo Barat aman saja, karena ada komplainan alhamdulillah. Bagaimana partisipasi Ibu dalam rapat atau musyawarah yang diadakan oleh pengelola pasar untuk mengambil keputusan bersama, dan itu dilaksanakan rutin atau bagaimana Ibu? Biasanya sih kan saya bukan ownernya ya, nah tapi biasanya sih saya bisa ikut rapat itu, saya diutus ownernya untuk ikut. Nah biasanya untuk rapat sendiri itu kalau ketika mau ada event gitu, kalau dari pengelolanya kan namanya UPT ya, ada UPT lagi kerjasama biasanya sama bank tertentu gitu, nanti pedagang tuh diinformasikan gitu, karena kan terkait juga sama kerjasamanya tuh sama pedagang ya, pedagangnya itu
kan eventnya tuh untuk pedagang sih. UPT kan tugasnya biar pedagang tuh juga semakin laris gitu ya. Nah itu biasanya ikut di situ. Sila keempat yang ingin saya ajukan adalah, menurut kakak, seberapa pentingkah kita mendengarkan pendapat semua pihak saat terjadi perbedaan harga atau aturan baru di pasar? Dan jawabannya adalah, sebagai pembeli, mendengarkan pendapat semua pihak saat ada perubahan harga atau aturan baru di pasar itu mutlak diperlukan. Ini penting agar kita tidak merasa dirugikan dan adanya kejelasan serta transparansi di balik setiap perubahan. Dengan begitu, konflik dan kesalahpahaman bisa dicegah sekaligus membangun kepercayaan antara pembeli, pedagang, dan pengelola pasar. Di sini adakah iuran penjual pasar? Terus kalau ada, apakah uangnya digunakan buat kebahagiaan bersama kayak piknik atau mungkin makan bersama gitu? Dalam arti iuran apa ya itu? Karena untuk pedagang sini untuk kita kalau dari dinas adalah retribusi apa kayak itu kan retribusi bias pas 8. Tapi untuk iuran yang notabene seperti apa ya yang dimaksudkan? Kalau kayak seperti buat kebersihan atau apa gitu ada nggak? Nggak ada untuk iuran karena kalau iuran mungkin dari paguyuban ya, mungkin kalau paguyuban ada kadang iuran dalam arti donatur mungkin kegiatan paguyuban mungkin ada 17-an, atau mungkin kalau pas ada sawalan itu yang notabene mereka adalah untuk kegiatan paguyuban ya, itu mungkin baru ada donatur. Nah, donatur itu ya kegiatan fungsinya ya nanti untuk kegiatan itu tersendiri ya. Kalau untuk piknik belum. Nah kalau piknik mungkin di sini ada kadang perlos itu ya ada komunitas perlos itu baru mereka ngadakan sendiri, tapi tidak dinaungi dari paguyuban. Bagaimana Ibu bernegosiasi secara adil dengan pembeli, karena mungkin ada beberapa pembeli yang nawarnya mungkin kayak bonetan gitu. Nah di situ gimana Ibu caranya tetap mempertahankan keadilan yang tidak merugikan kedua belah pihak? Kalau di kita sih kebetulan kalau kita tuh memang harganya itu harga pas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada diskon tuh memang diskon dari kita. Kalau misalnya ada nego lebih dari itu, kita kasih diskonnya memang misalnya kalau diskon grosir ya. Jadi nah kalau misalnya mau beli grosir baru kita kasih diskon gitu. Tapi kalau misalnya nggak berkenan ya silahkan gitu, customer bisa cari ke toko yang lain. Pertanyaan sila kelima yang saya ajukan yaitu, bagaimana kontribusi kakak dalam interaksi positif ataupun menjaga ekosistem kebersihan pasar? Jawabannya, sebagai pembeli, cara kontribusi yang dilakukan yaitu dengan cara membawa tumbler dari rumah, ataupun jika jajan di pasar, mereka membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Sewaktu-waktu melihat sampah orang lain yang mungkin tertinggal ataupun tidak dibuang, mereka membantu untuk membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Seperti yang sudah Bapak Koordinator sebutkan saat diwawancarai, Pasar Beringharjo menjunjung tinggi permusyawarahan antar komponen pasar. Sesuai dengan hierarki piramidal, puncak piramidal terdapat pengurus inti, pengelola pasar. Keputusan besar seperti penentuan jam operasional baru, strategi menghadapi persaingan dari market modern, atau pengadaan event saat hari besar seringkali diputuskan oleh mereka melalui pembahasan internal. Di tingkat menengah terdapat koordinator atau ketua blok zona pedagang. Mereka bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pedagang di area spesifik mereka, menyampaikan aspirasi dari pedagang ke pengurus inti, dan menyosialisasikan keputusan dari atas ke anggota mereka. Di dasar piramida terdapat pedagang pasar Beringharjo. Mereka cenderung mengikuti arahan dari pengurus atau koordinator blok. Dalam wawancara kali ini, kami tidak menemukan masalah yang perlu diperbaiki nilai Pancasilanya, karena semua kebijakan dan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.